sesuatu yang wajib untuk diketahui. Mengetahuinya agar kita bisa menghindarinya, mewaspadainya. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'yadzan billahi minan nar. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah ta'ala berikan kepada kita, sehingga hingga detik ini kita senantiasa diberikan kesempatan dan kemudahan untuk menjalankan ketaatan sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa selalu kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu melawan godaan syaitan. Baik. Kita ketahui bahwa syaitan merupakan musuh bebuyutan seluruh umat manusia. Dan ia memiliki banyak tipu daya dan segala macam cara untuk mencapai tujuannya, yaitu memalingkan manusia dari kebenaran. Memalingkan manusia dari hak dan jalan yang lurus. Dan Allah Ta'ala katakan bahwa syaitan ini merupakan musuh yang terkutuk. Ketika Nabi Adam alaihi salam Allah Ta'ala ciptakan, maka syaitan enggan untuk menaati apa yang Allah Ta'ala perintahkan, yang pada akhirnya dia dikeluarkan, dan kemudian dia bersumpah di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Maka syaitan berjanji untuk selalu menghalangi kita dari setiap kebenaran dan kebaikan.
dan berusaha untuk memalingkan kita dari jalan yang lurus. Itulah sumpah syaitan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bagaimanapun kondisi kita, baik sedang semangat atau lalai, maka di sana akan ada syaitan yang berusaha untuk semakin menjerumuskan manusia kepada kerusakan dan kehancuran. Allah Ta'ala berfirman, menyebutkan apa yang dikatakan oleh syaitan dalam surat Al-A'raf ayat 19, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya, syaitan akan terus berusaha dan dia sangat-sangat gigih. Berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan yang lurus. Di setiap jalan yang dititi atau dijalani oleh manusia akan ada syaitan yang berusaha untuk memalingkan kita dari jalan yang lurus tersebut. Hal ini sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Thumma qala hadha sabilullah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Thumma qala hadhihi subul wa ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilayhi. Thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah garis lurus, lalu bersabda, ini adalah jalan Allah. Garis yang lurus itu adalah perumpamaan jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis-garis lain di sisi kanan dan kiri dan mengatakan, ini adalah jalan-jalan yang pada setiap jalan terdapat syaitan yang mengajak kepadanya. Jadi ketika manusia berada di jalan yang lurus, Islam, sunnah, hidayah, ilmu, maka di sisi kanan dan kiri akan ada syaitan-syaitan yang berusaha memanggil dan menyeru, ke sini, ke sini. Di sini ada dunia. Di sini ada tahta untuk laki-laki, di sini ada wanita. Dan yang semisalnya, godaan-godaan agar manusia berpaling dari kebenaran. Mereka akan senantiasa gigih. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk senantiasa meniti jalan yang lurus. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, inna syaitan qa'ada libni Adam bituruqihi. Qa'ada lahu bitariqil Islam. ثم قال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك قال فعصاه وأسلم قال وقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتدع أرضك وسماءك. Kemudian dikatakan fa'asahu wahajar. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال. فقال أتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال قال فعصاه فجاهد. Nabi SAW mengatakan, lihat bagaimana Nabi membuat perumpamaan bahwa syaitan itu sangat gigih dalam berusaha, berupaya menyesatkan manusia dari kebenaran. Bagaimanapun kondisinya. Bukan berarti ketika dia sudah di atas sunnah, di atas petunjuk, dia selamat dari itu semua. Tidak, syaitan akan senantiasa berusaha. Illa ibadallah minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah Ta'ala yang ikhlas. Nabi mengatakan, sungguhnya syaitan selalu duduk menggoda di semua jalan kebaikan anak Adam.
ia duduk di jalan Islam. Bisa jadi ia duduk di jalan Islam. Misalkan seorang hamba berada di atas agama Islam. Maka dia akan duduk di sana dan mengatakan, mengapa engkau masuk Islam? Dan meninggalkan agamamu yang dulu, agama bapak dan nenek moyangmu. Lalu hamba ini tidak menghiraukannya dan dia pun tetap masuk dalam agama Islam. Apakah berhenti sampai saat itu? Tidak. Lalu syaitan duduk di jalan hijrah. Ketika seorang hamba ingin berhijrah, meninggalkan tempat tinggal dan hartanya, hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Maka syaitan datang dan mengatakan, kenapa engkau hijrah? Meninggalkan tempat tinggalmu, hartamu yang selama ini engkau kumpulkan, tempat tinggal yang selama ini engkau bangun, kenapa engkau hijrah? Maka hamba ini pun tidak memperdulikannya dan tetap berhijrah. Kemudian syaitan duduk di jalan jihad, yaitu jihad, jiwa dan raga serta harta. Lalu syaitan berkata, kenapa engkau berjihad? Engkau akan saling membunuh dan mungkin engkau akan terbunuh. Dan ketika engkau terbunuh, istrimu akan dinikahi orang lain dan hartamu akan dibagi-bagikan. Ya, maka hamba ini pun tidak memperdulikan dan ia tetap berjihad. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan hal demikian lalu mati, maka hak atas Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya, barang siapa yang mampu menahan diri melawan syaitan, menahan diri dari godaan syaitan, maka hak atas Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Tapi di sini tergambar bagaimana kegigihan syaitan dalam menjerumuskan hamba kepada kebinasaan. Bagaimanapun keadaan hamba tersebut, entah dia lalai, semangatnya setengah-setengah, atau mungkin sangat semangat dalam ibadah. Bukan berarti syaitan itu seperti ini, itu sudah rajin jangan digangguin. Itu sudah semangat ibadahnya nggak usah diganggu. Enggak, mereka akan tetap berusaha. Nanti kita akan sebutkan dua senjata yang dimiliki oleh syaitan dalam menyesatkan manusia. Nah, oleh karena itu para hadirin rahimani wa rahmakumullah taala, dari sini kita bisa simpulkan bahwa peperangan antara seorang mukmin dengan syaitan ini merupakan peperangan yang sangat sengit dan terus berlanjut hingga akhir hayat, hingga hari kiamat. Tidak akan pernah berhenti peperangan ini hingga ruh keluar dari jasad, hingga ditegakkan hari kiamat. Ya. Akan terus berlanjut peperangan antara manusia dengan syaitan. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan manusia agar tidak tergoda oleh syaitan. Allah mengatakan, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Dalam surat Al-A'raf ayat 27. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah berhasil mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ya. Kemudian Allah Ta'ala setelah memperingatkan agar kita tidak tergoda oleh bisikan-bisikan syaitan, disebutkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga memerintahkan agar kita menjadikannya sebagai musuh. Memperingatkan kita bahwa syaitan itu musuh dan memerintahkan kita agar menjadikannya musuh. Sebagaimana dalam surah Fatir ayat 6 Allah berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagi kalian, maka jadikanlah ia musuh. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan, kenapa harus jadikan musuh? Padahal dengan mengatakan syaitan itu musuh, bukankah di situ sudah menunjukkan bahwa yang namanya musuh jangan didekati? Lantas apa faedah adanya perintah fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah musuh? Tentunya sebagai penekanan. Karena ada sebagian orang yang tahu syaitan itu musuh, tapi justru malah bersahabat dengannya. Setiap mendapatkan bisikan-bisikan, dia turuti dan dia taati. Yang memalingkannya dari kebenaran,
yang memalingkannya dari hidayah, yang memalingkannya dari sunnah, dia ikuti dengan alasan perasaan, dengan alasan tidak enakan, dan yang semisalnya. Dia tinggalkan agama untuk itu semuanya. Ada yang sebagian demikian. Oleh karena Allah Ta'ala tegaskan, dia itu musuh, jadikan musuh. Sudah tahu musuh, ya jadikan musuh. Jangan sudah tahu musuh, malah dijadikan teman. Ya. Kenapa? Innama yad'u isbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Maka ketika ditanya bagaimana sepak terjang musuh terhadap lawannya, yang seharusnya kita lakukan terhadap lawan dan musuh kita, maka kita harus berusaha sekuat tenaga agar kita tidak terlepas dari kebaikan, agar kita tidak tergoda dari berbagai macam hasutan-hasutan. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, syaitan itu dalam menyesatkan umatnya, mereka memiliki dua senjata. Dua senjata itu adalah yang pertama syubhat dan yang kedua adalah syahwat. Syubhat itu artinya samar, kabur atau tidak jelas. Dan ini bisa menimpa hati seseorang, bisa merusak keilmuan dan keyakinannya. Ya. Perkara syubhat seperti keraguan, kekufuran, kemunafikan, perbuatan-perbuatan kebid'ahan yang tidak ada tuntunan di dalam Islam. Itu semua syubhat, jenis-jenis daripada syubhat yang semua berawal dari keraguan. Baik. Ada yang kedua yaitu syahwat, berupa selera, nafsu, keinginan, kecintaan. Ya. Dan syahwat ini mengikuti apa yang disenangi hingga keluar dari batasan syariat. Itulah syahwat yang dimaksud. Bukan berarti semua syahwat itu haram, tidak. Ada syahwat yang baik. Ketika syahwat ini diletakkan pada tempat yang benar. Syahwat suami kepada istri, syahwat makan dan minum yang halal, dan yang semisalnya, ketika diletakkan pada tempat-tempat yang benar, maka baik. Atau bahkan bernilai pahala. Namun ketika dia diletakkan kepada yang haram, maka dia menjadi sesuatu yang haram. Ya. Itu syahwat yang dituruti hingga keluar dari batasan syariat. Dan syahwat ini bisa menyebabkan kerusakan hati, kehendak, perbuatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan dua fitnah di atas, yang mana keduanya merupakan senjata syaitan dalam memalingkan manusia dari kebenaran. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW sabda, Inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghai fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil fitan. Artinya, sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kalian adalah syahwat mengikuti nafsu pada perut kamu dan pada kemaluan kamu, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Sangat jelas, dua fitnah berbahaya yang bisa merusak manusia. Dan ini sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW terjadi kepada umatnya. Pertama, syahwat. Nafsu untuk mengenyangkan perut dengan hal-hal yang diharamkan, nafsu untuk melampiaskan hasrat ya pada kemaluannya, atau mudhillatil fitan, ya fitnah-fitnah yang menyesatkan, yang dimaksud adalah syubhat. Dan para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, bagaimanapun seorang hamba dalam usahanya untuk meniti jalan yang benar, dengan keilmuan dia tahu, oh
Sebagaimana Nabi SAW bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abada kitaballah wa sunnati. Dia tahu. Rasul bersabda, aku tinggalkan untuk kalian sesuatu. Jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitabullah dan sunnahku. Ya. Seorang hamba tahu bahwa Al-Quran, sunnah, sumber kehidupan yang menjadikan dia bisa meniti jalan yang benar. Meskipun demikian, syaitan tidak akan pernah berhenti untuk berusaha dan memalingkan manusia dari kebenaran. Ya. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf mengatakan, ma amarallah ta'ala bi amrin illa wali syaitan fihi nazghatan. Imma ila tafritin wa taqsir wa imma ila mujawazatin wa ghuluwin wa la yubali bi ayyihi ma dhafar. Kata sebagian ulama salaf, tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu, memerintahkan sebuah perintah, yang tentunya itu berupa ibadah. Kecuali syaitan memiliki dua cara. Memiliki dua cara. Cara untuk memalingkan manusia. Imma ila tafrid, entah menjadikannya lalai, meremehkan, sehingga tidak mengerjakan. Wa imma ila mujawazatin wa ghuluwin, atau menjadikannya berlebih-lebihan. Wala yubali bi ayyi ma dhafar, dan dia tidak mempedulikan dengan cara apa dia bisa memenangkannya. Jadi gini, syaitan itu dia punya strategi dalam memalingkan hamba dari kebenaran. Ketika dia lihat hamba ini orangnya pemalas sekali, malas ibadah, contoh pada sholat, puasa, baca Quran, dia lihat hamba ini malas sekali. Maka bagaimana cara dia semakin membuat hamba ini terjerumus pada penyimpangan atau bahkan disesatkan? Habbaba ilaihi syahwat. Disitulah syaitan membawa syahwat kepadanya. Ya, membawa syahwat kepadanya. Sudah malaslah, malas sholat. Ya. Kemudian macam-macam, diberikan kemudahan untuk ini, diberikan kemudahan untuk itu, dibisikkan ini dan itu. Yang mana itu semua berbau syahwat semua. Harta, tahta, wanita, dan yang semisalnya. Taib, seandainya ia melihat hamba rajin sekali ibadah, dia melihat semangat dalam menjaga ibadah, menjaga puasa, membaca Al-Quran, dan yang semisalnya. Apakah dia putus asa? Oh, ini sudah nggak sanggup kita, ini orangnya sudah hebat. Apakah demikian? Enggak. Dia akan berusaha memalingkannya dengan cara adkhala alaihi syubhat. Ia masukkan ke dalam dirinya syubhat. Sesuatu yang samar-samar. Ya. Yang akan menyebabkan dirinya apa? Berlebih-lebihan, bersikap ghulu dalam ibadah. Padahal Allah Ta'ala mengatakan la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Jadi ketika ada orang yang luar biasa semangat ibadahnya, ya, dan tentunya dia harapkan agar amal ibadah tersebut bisa menghantarkan kepada surga, makanya dia semangat ibadah. Akhirnya dimasukkan syubhat. Yang pada akhirnya karena begitu besar kecintaannya, begitu besar harapannya bisa bertemu Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW, dimasuki syubhat. Akhirnya karena saking besar kecintaannya, ia lakukan segala macam cara untuk menunjukkan rasa cinta. Ya, segala macam cara untuk menunjukkan rasa cintanya. Diberikan ya, syubhat. Akhirnya kedua-duanya jatuh pada penyimpangan dan semakin jauh dari petunjuk dan kebenaran. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Mengerikan sekali bagaimana upaya dan usaha syaitan dalam memalingkan manusia dari kebenaran. Ya, dalam memalingkan manusia dari kebenaran. Dan senjatanya begitu banyak
dan berhasil merobohkan kekokohan seorang hamba kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah tabaraka wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan jihad melawan syaitan itu memiliki dua tingkatan. Nah, kita tahu, yang jelas kita sudah tahu bahwa syaitan punya dua senjata, yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan bagaimana cara kita melawannya. Maka beliau mengatakan jihad melawan syaitan memiliki dua tingkatan. Pertama, menolak syubhat dan keraguan yang dilemparkan syaitan kepada hamba. Kedua, menolak syahwat dan keinginan-keinginan jelek yang dilemparkan syaitan kepada hamba. Nah, jadi cara melawan senjata syubhat dengan menolak syubhat tersebut. Cara menolak syahwat, cara menghindarkan diri dari syahwat yang dilemparkan oleh syaitan, yaitu dengan cara menolak syahwat tersebut. Nah, bagaimana caranya menolak syubhat dan menolak syahwat? Untuk menolak syubhat diselesaikan atau dilawan dengan keyakinan, ilmu dan keyakinan. Bagaimana cara melawan syubhat? Yaitu dengan ilmu dan keyakinan. Sedangkan bagaimana cara melawan syahwat? Bagaimana berjihad dengan syahwat? Dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Hal ini berdasarkan dalil dalam surat As-Sajdah ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Allah pada ayat ini dalam kitab Zadul Ma'ad disebutkan, Allah Azza wa Jalla memberitakan kepada kepemimpinan agama hanya bisa diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Kesabaran akan menolak syahwat dan keinginan-keinginan buruk, dan keyakinan akan menolak keraguan dan syubhat. Jadi syubhat itu ya berawal dari keraguan. Dia beramal bukan atas dasar kepastian. Nah, itu jadi syubhat nantinya. Jadi dia terkena syubhat itu ketika dia beramal atas dasar keraguan. Contoh hal yang sederhana pada saat sholat. Ketika dia takbir, dia nggak tahu apakah takbir ini memang berdasarkan dalil, berdasarkan contoh, ataukah karena dia pernah melihat si fulan au alan melakukannya. Si fulan kok takbirnya sejajar dengan bahu, yang lain kok sampai telinga. Ada yang lain kok dengan cara yang selain yang disebutkan. Akhirnya dia beramal dengan dasar keraguan. Dan ini akan sangat mudah baginya untuk terkena syubhat-syubhat syaitan. Meskipun dia rajin ibadah, tapi ibadahnya ini didasari atas dasar keraguan. Itulah yang memudahkan dia masuk ke dalam syubhat. Ya. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW menjelaskan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, namun di antaranya ada perkara syubhat yang banyak tidak diketahui oleh manusia. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan kenapa setelah dijelaskan kehalalan itu sudah jelas adanya, keharaman itu sudah jelas adanya, kemudian muncul setelahnya syubhat. Maka beliau mengatakan syubhat ini muncul disebabkan karena ketidaktahuan dan kejahilan. Sehingga syubhat ini tidak berlaku bagi orang-orang yang berilmu. Ya. Maka untuk melawan atau jihad melawan syubhat yang dilemparkan oleh syaitan, yaitu dengan ilmu, keyakinan, ya, ilmu dan keyakinan. Ya, sehingga kita tahu beramal itu dengan ilmu, dan tentunya akan berbeda para hadirin sekalian. Kualitas ibadah kita jika didasari dengan ilmu. Sebagai contoh tadi dalam saat mengangkat takbir, mengangkat tangan saat takbir. Kita tahu oh seperti ini caranya. Saya pernah belajar dengan Ustadz Fulan. Ustadz Fulan menyebutkan hadisnya bahwa untuk mengangkat tangan itu caranya sejajar dengan telinga atau dengan bahu.
Itulah cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu akan menjadikan kualitas ibadah itu luar biasa dan penuh dengan keyakinan tanpa ada keraguan. Lezat sekali ibadah jika didasari dengan ilmu. Ya. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya. Misalkan membaca Al-Quran, puasa Ramadan, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Semua didasari dengan ilmu. Contoh juga, misalnya ada yang berdagang, berbisnis. Semua didasari dengan ilmu. Ini akan menumbuhkan dan membuahkan ketenangan. Dan akan menghindarkan diri dari segala macam syubhat. Dia bisa mengkanter ketika ada godaan-godaan yang bisa menjerumuskan kepada dosa. Dia akan bisa menjauhinya karena ilmunya. Nah yang kedua, agar bisa melawan syahwat, ya, yaitu dengan sabar. Dengan sabar. Ya. Syaitan berusaha memalingkan hamba kepada syahwat dan kita bisa melawannya dengan kesabaran. Sabar ketika digoda seperti ini, seperti itu. Digoda untuk laki-laki dengan wanita atau harta, ya. Misalkan dapat tawaran. Ada yang bertanya, Ustadz, apa hukumnya mengambil tawaran-tawaran ini? Setelah dikisahkan sebab musababnya, ternyata tawaran dimaksud adalah tawaran yang berupa sogokan. Ya. Setelah dijelaskan kembali terkait hukumnya, maka jelas bahwa sogokan adalah haram. Nah kadang saya perlu tahu nih Ustadz, karena ada kekhawatiran kalau diambil takut haram, tapi kalau nggak diambil sayang Ustadz. Nah, sayang Ustadz. Karena nominalnya 100 juta, nominalnya 200 juta. Nah itu godaan. Maka harus dilawan dengan sabar. Meskipun dia sudah tahu, kadang ini masih ada tanda perkataan dalam tanda kutip, sayang Ustadz. Itu kayak nolak rezeki. Kemudian membawa-bawa itu rezeki segala macam. Nah, ini berarti apa? Perlu kesabaran. Dalam melawan godaan syaitan yang berupa syahwat, itu harus dengan kesabaran. Ya. Dan sekali lagi, ini perlu jihad. Jihadun nafsi. Dan jihad melawan nafsu itu jauh lebih berat dibandingkan jihad melawan orang lain. Bahkan dikatakan para ulama, barang siapa yang tidak mampu melawan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah mampu bisa melawan orang lain, musuh-musuh lain selain dirinya. Namun ketika seorang hamba tetap berusaha, maka biidznillah ta'ala Allah akan memberikan kemudahan baginya. Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah Maha benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah itulah para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana syaitan berusaha untuk memalingkan hamba dari kebenaran. Jadi dia punya dua senjata. Dan dia tidak mempedulikan bagaimanapun keadaan hamba ini. Apakah hamba ini hanya akan digoda ketika dia suka ke tempat-tempat maksiat saja? Sehingga yang pergi ke masjid gak akan digoda? Tidak. Sebagaimana sudah disampaikan tadi. Ketika hamba ini lalai, dipalingkan dengan apa? Syahwat. Semakin membuatnya lalai, membuatnya jauh dari kebaikan, dan semakin terperosok kepada kesesatan. Nah ketika dilihat hamba ini rajin ke masjid, rajin ke majelis ilmu, ya, rajin ibadah, maka syaitan tidak akan pernah berhenti dimasukkan kepadanya fitnah syubhat. Ya, fitnah syubhat. Akhirnya dia mengerjakan segala macam amal-amalan yang sama sekali tidak ada tuntunannya. Ya. Sehingga dia melakukan sesuatu melampaui dari batasannya. Sebagaimana ya tadi hadis yang
pernah kita sampaikan berkaitan dengan 3 orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW atau datang ke rumah Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk menanyakan bagaimana sih ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah disampaikan dan mereka mendengarkan bagaimana kualitas ibadah Nabi Muhammad SAW atau secara kuantitas ibadah Nabi Muhammad SAW, mereka ka'annahum taqalluha. Dalam salah satu tafsiran disebutkan bahwa seakan-akan mereka merasa dikit amalan Nabi Muhammad SAW. Dengan itu beliau bisa mendapatkan rahmat. Oleh karena itu kita sebagai orang yang biasa semestinya harus lebih banyak ibadah. Gitu. Akhirnya apa? Ya, ada yang mau puasa nggak buka-buka, sholat malam tidak tidur, tidak mau menikah, berlebihan daripada batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Untuk itu Nabi mengingatkan bahwa itu tidak sesuai dengan tuntunan. Nabi sholat malam dan tidur, Nabi puasa dan berbuka, Nabi juga menikah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Orang-orang tadi itu punya semangat yang luar biasa. Dan besar kemungkinan dia betul-betul meniatkan amal ibadahnya untuk masuk surga. Bukan untuk dapat pujian belaka. Bayangkan puasa nggak buka-buka. Nah, bisa saja ada orang yang punya semangat yang membara seperti itu dibisikkan kepadanya syubhat oleh syaitan. Maka dari itu para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita itu diajarkan untuk senantiasa berada pada pertengahan. Ya. Selalu berada pada pertengahan, tidak meremehkan, tidak berlebihan, tapi selalu ada pada jalan pertengahan. Karena jalan pertengahan inilah jalan yang benar. Ya. Sementara berbeda dengan jalan yang lain, kanan, kiri. Di situ ada syaitan yang senantiasa menyeru. Yang kanan di sini melalaikan misalnya, yang kiri di sini berlebihan, akhirnya semakin jauh dari jalan kebenaran. Nah, maka dari itu sekali lagi kita dituntut untuk senantiasa berjalan di atas pertengahan. Baik, kemudian dalam hadis Nawas bin Sam'an dari sahabat mulia Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Dharaballahu mathalan siratan mustaqimah." Allah tabaraka wa taala membuat perumpamaan jalan yang lurus. Wa ala janbatay sirat suran, dan di samping atau kedua samping kanan dan kiri jalan yang lurus tersebut terdapat 2 tembok. Fihima abwabun mufattahah, dan di masing-masing tembok terdapat pintu-pintu yang terbuka. Tergambar ya, di benak masing-masing ada jalan yang lurus, kemudian di samping kanan dan kiri terdapat tembok. Nah, kemudian di masing-masing tembok itu ada pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwab suturul murkhah, dan pada pintu-pintu tersebut yang terbuka tidak ada daun pintunya, terdapat sutur murkhah, penutup yang mudah dibuka ya, seperti tirai, horden. Hanya ditutup dengan itu semua. Kalau tertiup angin sedikit bisa terlihat apa yang ada di dalam. Wa 'ala babis sirat da'in. Pada pintu jalan yang lurus itu terdapat penyeru yang mengatakan, ayyuhan nas udkhulus sirat jami'an wala tata'arraju. Wahai segenap manusia, ayo terus pada jalan yang lurus, jangan berbelok ke kanan dan ke kiri. Ada yang menyuruh demikian. Wada'in yad'u min fawqis sirat, dan ada pula yang menyeru dari atas sirat, di atas jalan yang lurus, ya. Ada yang menyeru apabila arada yaftahu syai'an min tilkal abwab, ketika ada seseorang yang ingin membuka, mengintip pintu-pintu yang terbuka atau hanya tertutup dengan horden saja. Dia mengatakan, waihak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Celaka engkau, jangan dibuka itu.
Karena ketika engkau membukanya, engkau akan masuk ke dalamnya. Baik, kemudian Nabi menjelaskan, yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini adalah Islam. Yang dimaksud dengan dua tembok di sini adalah batasan-batasan Allah. Yang dimaksud dengan pintu-pintu yang terbuka adalah larangan-larangan Allah. Ya. Kemudian penyeru di atas sirat itu adalah kitabullah yang mengatakan, ayo jalan lurus terus ya, jangan belok kanan kiri. Itu kitabullah yang menjadi pedoman hidup seorang muslim. Diikuti lagi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun penyeru yang menghalangi kita dari keinginan untuk masuk ke dalam pintu yang terbuka, itu merupakan perasaan yang Allah Ta'ala berikan ke dalam hati kita untuk mencegah kita dari berbuat kemungkaran. Ya. Ini para hadirin rahimani wa rahmakumullah. Dalam hadis ini, ya, seperti yang digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, cara agar kita tidak berpaling, nengok ke kanan dan ke kiri, yaitu senantiasa berada di atas jalan yang lurus dengan memegang pedoman kitabullah. Dengan memegang kitabullah, itu caranya. Dan jangan ada rasa perasaan penasaran, apa ya di dalam horden tuh? Buka sedikit, ternyata ada yang disenanginya. Terlebih lagi sudah hanya ditutup dengan daun dengan horden seperti ini, ada yang menyeru lagi dengan bisikan-bisikan yang menggoda, yang menarik perhatian seseorang. Sini, ya. Jangan dikatakan kayak hantu jadi menggoda. Yang membuat seorang penasaran, tertarik. Nah, kalau bukan karena kita tetap berpegang dengan syariat agama, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka ini akan memudahkan kita tidak berpaling. Oleh karena itu Nabi menegaskan, kan, taraktu fikum amrain lan tadhillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya ketika kalian berpegang teguh dengannya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian tadi disebutkan bahwa ada juga penyeru yang mencegah ketika kita ingin masuk. Itulah fitrah yang salimah. Fitrah yang salimah, yang lurus. Yang membuat kita merasa berat untuk melakukan pelanggaran dan dosa yang sering kali terjadi saat ibadah puasa. Siapapun merasakannya. Ketika sedang sendirian, ada air minum yang kebetulan sedang ditaruh di atas meja, tak ada orang yang melihatnya, dia ingin minum, tapi ada perasaan, jangan kan dosa, jangan. Nah, perasaan itu fitrah manusia. Namun berbeda ketika dia melakukan ketaatan, dia akan merasakan ketenangan. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan, al-birru matma'annat ilaihi nafsu. Kebajikan itu apa yang membuat jiwa itu tenang. Jadi dia mendapatkan ketenangan dengan melakukan kebajikan. Sementara dosa, mahaka fi nafsik wa taraddada fi sadr. Sesuatu yang terbesit dalam hati yang membuat hati ragu, gundah gulana. Dalam riwayat, wa karihta ayattali alaihin nas. Dan engkau benci jika seandainya perkara tersebut nampak di pandangan manusia. Itu dosa berarti. Hanya saja ini baru bisa dirasakan bagi orang yang memiliki fitrah yang masih lurus. Tapi dengan itu semua, ya, kita bisa senantiasa terjaga, berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya satu hal yang bisa kita ambil dari hadis di atas, bahwa maharimullah, apa saja yang Allah Ta'ala haramkan, itu sangat mudah untuk diakses dan mudah untuk dilakukan. Itu pelajarannya yang membuat kita harus lebih berhati-hati dengan godaan-godaan tersebut.
Karena dia diibaratkan seperti pintu yang tidak tertutup, tidak ada pintunya, tidak ada daun pintunya. Hanya ditutup dengan horden atau sitar saja. Sangat mudah. Ya, sangat mudah sekali. Maka dari itu ketika dia jauh dari agama akan semakin terbuka. Semakin terbuka kemungkaran-kemungkaran yang ada di hadapannya. Bahkan di tempat-tempat yang seharusnya tempat-tempat yang baik, yang diisi dengan kebaikan, dia bisa menemukan kemungkaran di sana. Atau bahkan berani melakukan kemungkaran di sana. Ini disebabkan karena tadi tergoda dengan godaan syaitan. Hanya saja bagi mereka yang tetap berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan syariat Islam, maka biidznillahi ta'ala Allah ta'ala akan senantiasa jaga mereka dari godaan-godaan tersebut. Ya, terutama terkumpul pada dua kata, godaan berupa syubhat dan godaan berupa syahwat. Nah ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Baik, kemudian yang berikutnya kita akan menyebutkan contoh-contoh tipu daya syaitan yang seringkali kita abaikan atau kita biarkan dalam diri kita. Padahal ini salah satu atau banyak yang menyebabkan manusia berpaling dari agama, jauh dari ilmu agama, jauh dari kedekatan kepada agama. Apa saja tipu daya tersebut? Yang pertama adalah taswif. Ta, sin, waw, ya, fa. Taswif. Yang artinya berangan-angan untuk melakukan pekerjaan dan suka menundanya. Alasannya nanti ketika sudah agak tua. Kapan belajar Pak? Nanti saat ini masih sibuk. Kapan ke masjid Pak? Nanti kalau sudah pensiun. Kapan Bu mau ke masjid ilmu? Nanti ketika anak-anak sudah besar semua. Sekarang saya belum bisa belajar. Masih mengejar ini dan itu. Nanti ketika anak-anak sudah menikah, sudah sukses semuanya, baru saya kembali kepada agama. Nah, kata-kata seperti inilah ya yang menjadikan seorang hamba semakin jauh dari agama. Ketika ingin belajar, ketika ingin membaca, ketika ingin memahami agama, syaitan akan memberikan was-was. Besok aja lah. Ini kurang cocok untuk belajar. Kamu kan masih sibuk. Ya dengan kata-kata nanti, jadi kan hanya dijadikan sebagai angan-angan belaka. Ini taswif, bahaya taswif. Dan orang yang suka taswif itu akan dihukum dengan terhalangnya dari kebaikan yang dijanjikan. Kemudian yang kedua di antara tipu daya syaitan adalah memberikan anggapan bahwa masih banyak kesempatan di waktu yang akan datang. Nah, ini rentetan atau turunan dari taswif tadi. Ya. Jadi diberikan anggapan bahwa masih ada waktu-waktu lain untuk bisa mengerjakan ini semua. Terutama dalam menjalankan ketaatan. Dalam menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Ya. Misalkan lagi muda, mau belajar, dikatakan kepadanya, nantilah masa-masa muda itu masa-masa untuk senang-senang dulu. Nanti kalau sudah berkeluarga, nikah, baru tuh kayak bapak-bapak, kayak ibu-ibu sukanya gini, gini dan gini. Untuk saat ini kita senang-senang dulu dah. Kita masih ada waktu nanti. Ini bukan masanya, ini bukan waktunya. Seperti itulah ya pemikiran-pemikiran yang biasanya diberikan kepada manusia-manusia. Yang mana itu semua adalah perbuatan syaitan. Kemudian yang ketiga, menjadikan manusia merasa cukup dari belajar agama. Saya sudah lulusan pesantren, saya sudah lulusan S1, saya sudah paham ini dan itu. Mungkin untuk bapak atau ibu-ibu, saya sudah khatam pelajaran kitab ini.
Saya sudah hatam kitab ini dan itu. Ngapain lagi saya belajar? Nah, perasaan-perasaan seperti inilah yang menjadikan seorang hamba ini justru malah semakin jauh dari kebenaran. Ya. Semakin jauh dari kebenaran. Karena beranggapan bahwa dia sudah merasa cukup. Ketika sudah merasa cukup, sehingga tidak ada ilmu lagi yang perlu dipelajari, yang lama akan hilang, dan akhirnya terjatuh kepada penyimpangan. Apalagi dengan ilmu yang pas-pasan, yang seadanya, ini sangat berpeluang kepada kesalahpahaman terhadap agama. Ini juga termasuk di antara bisikan atau tipu daya syaitan. Kemudian yang keempat di antara bentuk atau contoh tipu daya syaitan yang lainnya adalah anggapan bahwa orang tidak membutuhkan ilmunya. Ya. Orang sama sekali tidak membutuhkan ilmunya. Ngapain saya belajar? Kan orang yang belajar sudah banyak. Di Banjarmasin saja sudah beberapa ustadz, lulusan-lulusan pesantren sudah ada. Ngapain? Ilmu saya nggak bermanfaat. Ya. Nah, ini pernah terjadi dahulu. Ketika ada 3 orang yang berkumpul, masing-masing menyebutkan cita-citanya, ada yang ingin menjadi ada yang ingin menjadi gubernur, ada yang ingin menjadi ini, dan ada yang ingin menjadi ulama. Nah, ketika ada yang ingin menjadi ulama, ini kemudian dia mendapatkan bulian. Kenapa engkau ingin jadi ulama? Lihat saat ini masih banyak para ulama. Jadi perasaan saya paling nggak dipakai ilmunya nanti. Maka ini menghalangi seorang hamba dari kebenaran, menghalangi seorang hamba dari ilmu agama. Ya. Oleh karena itu, cara menanggulangi perasaan seperti ini kadang terjadi dalam diri kita. Terlebih lagi yang sudah berkeluarga ya. Sudah berkeluarga, mungkin merasa pesimis, ya. Sudah nggak bisa belajar saya ini, nggak kuat ngafal, ya. Dan paling juga nggak dibutuhkan ilmunya. Ya, terutama untuk mereka-mereka yang sudah berumur, sudah berkeluarga, punya kesibukan, maka bisa kita tanggulangi dengan beberapa hal. Yang pertama, hendaklah kita selalu mengetahui bahwa para ulama nantinya akan meninggal dunia, akan habis. Kalau seandainya tidak ada yang melanjutkan estafet mereka, maka sulit. Meskipun mereka punya kitab, mereka tuangkan semua dalam kitab, kalau tidak ada yang mengkaji dan ada yang membahasnya, maka ini sulit untuk mempertahankannya. Maka dibutuhkanlah para kader-kader yang menjadi pejuang agama untuk meneruskan estafetnya. Itu yang pertama. Para ulama, ya manusia akan meninggal dunia. Kemudian yang kedua, meskipun sudah banyak yang belajar dan sudah banyak yang menjadi ustadz, tidak menutup kemungkinan ada bidang-bidang tertentu yang belum dikuasai secara maksimal. Belum dikuasai secara maksimal. Oleh karena itu ya kita belajar, terus belajar. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pelengkap pada bagian-bagian tertentu yang memang belum dikaji atau mungkin belum dipelajari. Ya. Nah, ini juga salah satu penanggulangan perasaan tadi. Kayaknya nggak dibutuhkan deh saya. Apakah semua ustadz yang ada atau semua ahli ilmu yang ada menguasai semua bidang? Ada mungkin yang menguasai tapi tidak sempurna, tidak ahli sebagaimana orang yang betul-betul pakar dalam bidang-bidang tertentu. Maka bisa saja dia terus menyelam, belajar, yang pada akhirnya nanti dia menjadi seorang pakar dalam bidang tersebut. Jadi juga salah satu jawaban untuk menanggulangi perasaan atau bisikan di atas. Ya. Taib. Kemudian juga salah satu yang menjadi penyebab kenapa kita harus belajar dan harus melawan tadi bisikan, ya paling saya nggak dibutuhkan. Jawabannya adalah sekarang ini masyarakat itu sangat membutuhkan para duat ilallah. Membutuhkan para dai-dai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun sudah sangat, dikatakan sudah sangat banyak, masih banyak daerah-daerah tertentu yang terpencil yang tidak memiliki ustadz. Di daerah-daerah hulu, alhamdulillah baru membangun masjid, kita isi. Mereka perlu mengkaderisasi. Kalau seandainya berpatokan kepada apa yang menjadi tipu daya syaitan, ya akhirnya tidak akan berkembang, tidak ada yang meneruskan estafet tersebut. Dan gitulah cara syaitan. Sebenarnya tujuan mereka tadi ingin membuat manusia menyimpang dan menjauh dari agama. Caranya apa? Mereka putus sumber ilmunya. Oh, ini ada yang mau belajar. Ini ustadz lagi banyak nih. Ada yang belum belajar. Ngapain belajar? Kan sekarang tinggal tanya ke ustadz saja. Gak usahlah belajar-belajar misalnya. Akhirnya apa? Gak jadi belajar. Akhirnya ustadz ini semakin tua, kemudian Allah takdirkan meninggal dunia. Akhirnya tidak lagi meneruskan perjuangannya, hilang, tidak ada masih ilmu, semakin jauh kepada ilmu. Akhirnya di situ syaitan mudah membisikkan kepada mereka syubhat, syahwat, syubhat, syahwat. Yang pada akhirnya mereka akan menyimpang. Lihat bagaimana liciknya para syaitan dalam menjauhkan manusia dari kebenaran. Ya. Kemudian pula di antara bentuk tipu daya syaitan adalah perasaan bahwa aduh saya nggak bisa belajar agama, saya nggak mampu menghafal. Jadi sudah dibuat pesimis. Nggak mampu dan nggak mampu. Nah, tentunya ini juga salah satu bentuk tipu daya syaitan yang harus kita lawan. Ya. Allah Ta'ala berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Baik. Orang-orang yang berjihad di jalan kami akan berikan petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan kami yang lurus. Nah, sekarang katakanlah ketika dia alhamdulillah berhasil mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan itu nanti akan menolak syubhat. Kemudian dia juga bisa menolak syahwat. Apakah syaitan akan berhenti pada saat itu? Wah, ini berat, gak sanggup. Apakah demikian? Ternyata di antara bentuk tipu daya syaitan yang lainnya, ketika dia tidak berhasil menjadikan seorang hamba tidak belajar, dia tidak berhasil menjadikan hamba jauh dari ilmu agama, ada cara lain yang ia lakukan untuk memalingkan hamba dari kebenaran, yaitu apa? Membuat hamba merasa paling suci. Nah, ini termasuk di antara tipu daya syaitan. Wah, yang paling berilmu, yang punya kedudukan, saya harus dihormati, saya tidak ingin seperti ini. Merasa paling suci sudah. Ya, mungkin ya merasa paling suci di kampungnya, merasa paling baik di kampungnya, bisa saja demikian. Nah, ini termasuk godaan syaitan. Padahal dalam Islam dilarang untuk merasa yang paling suci. Larangan menganggap diri suci itu disebutkan di dalam surat An-Najm ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi habis sudah berilmu, ada godaan lain. Dibuat dia merasa suci. Dibuat dia paling merasa paling benar gitu. Ya. Dan tentunya merasa suci ini termasuk perbuatan orang Yahudi yang sangat dicela di dalam Islam. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan kami sama sekali tidak akan tersentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Merasa suci bahwa mereka yang paling benar. Kemudian juga mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata sama sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasara. Ya. Mereka mengatakan ya itu bentuk tazkiyatun nafs, mensucikan diri sendiri, dan tentunya ini dilarang di dalam Islam. Ya. Allah Ta'ala mencela kebiasaan tersebut. Allah Ta'ala mencela kebiasaan tersebut. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 49, alam tara ilal ladzina yaz'umuna alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillah yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila.
Apakah engkau tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebagaimana Allah mensucikan siapa yang dikehendakinya. Ya. Dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Allah Ta'ala mencela orang yang suka merasa dirinya yang paling suci. Ini bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Nah itulah beberapa bentuk tipu daya syaitan. Itulah bentuk tipu daya syaitan. Lantas bagaimana cara kita membentengi diri? Maka kesimpulannya tadi, ilmu dan kesabaran. Ilmu ini akan menjadi senjata hamba untuk menolak syubhat. Kesabaran akan menjadi senjata hamba untuk menolak syahwat. Ya. Ilmu akan menjadi senjata untuk menolak syubhat, ya. Dan kesabaran menjadi senjata seorang mukmin untuk menolak syahwat. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah taala. Baik. Kemudian jika disebutkan secara rinci, ada beberapa cara untuk membentengi diri dari tipu daya syaitan. Jika disebutkan secara rinci, ada beberapa cara untuk melindungi diri dari tipu daya syaitan, melawan godaan syaitan. Yang pertama adalah beriman dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Beriman dengan keimanan yang benar, mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar. Ya. Karena sesungguhnya seluruh kekuatan, kekuasaan, kesempurnaan hanya milik Allah. Oleh karena itu seorang hamba yang ditolong dan dilindungi oleh Allah tidak akan ada yang mampu mencelakainya. Maka dari itu seorang hamba harus selalu kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, beramal soleh, menjalankan konsekuensi dari keimanan dan tauhid. Maka dengan itu dia akan senantiasa terjaga. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 99, innahu laysa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Ya, orang yang beriman, mentauhidkan Allah akan senantiasa terjaga. Begitu pula apa yang diakui oleh syaitan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ikhlas erat kaitan dengan tauhid. Jadi iman dan tauhid ini cara untuk menghindarkan diri dari gangguan syaitan. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman salaful ummah, para salafus saleh. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, cara agar kita terhindar dari godaan syaitan. Allah Ta'ala mengatakan, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah, kami adakan paginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertai. Kebalikannya, orang yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran, meniti jalan yang ditetapkan dalam agama Islam, maka Allah Ta'ala akan menjaganya dari gangguan-gangguan syaitan. Ya, dalam surat Az-Zukhruf tadi ayat 36 ya. Disebutkan kalau berpaling malah itu menjadi penyebab syaitan semakin dekat dan menyertainya. Kemudian yang ketiga, yaitu selain kita berusaha menguatkan iman dan tauhid, begitu pula semakin menguatkan keteguhan kita kepada Al-Quran dan Sunnah, maka di antara bentuk usaha kita agar terhindar dari syaitan adalah dengan berdoa. Berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Ya.
Dan ini salah satu jalan yang terbaik untuk menyelamatkan diri dari gangguan syaitan dan tentaranya. Memohon perlindungan. Karena Allah yang Maha mendengar, Allah Maha kuasa. Ya, sangat mudah sekali menjauhkan dan memalingkan musuh-musuh kita dari mengganggu kita. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dalam surah Al-A'raf ayat 200. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia, ya, itu Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Kemudian di antara cara untuk melindungi diri dari syaitan, gangguan syaitan adalah membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan Imam Muslim, "La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ya. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Yang dimaksud dengan menjadikan rumah seperti kuburan ini tidak dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran atau tidak dijadikan sebagai tempat-tempat ibadah. Ya. Justru isi rumah atau tempat tinggal kita dengan hal-hal positif. Baca Al-Quran, mendengarkan kajian-kajian, ya, sholat sunnah bagi laki-laki, sholat wajib dan sunnah bagi perempuan. Nah, yang kita garis bawahi adalah dengan membaca Al-Quran, maka syaitan akan enggan untuk masuk ke dalam rumah kita. Begitu pula, namun yang perlu diperhatikan para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, jangan jadikan Al-Quran ini hanya sekedar sebagai alternatif terakhir saja. Misalkan ketika sudah terjadi apa-apa, seseorang kerasukan, diganggu oleh syaitan, baru dia, Al-Quran mana Al-Quran? Kalau nggak salah kemarin ditaruh di atas lemari, coba cari. Saking nggak pernah menyentuh Al-Quran. Tapi ketika sudah terjadi apa-apa, kerasukan, kesurupan, baru cari-cari. Baca Al-Quran terus. Ya, baca Al-Quran. Bukan berarti tipu daya syaitan itu baru terlihat ketika terjadi apa-apa seperti kerasukan misalnya, enggak. Bahkan kadang kita berbuat apa-apa yang dilarang oleh Islam itu sudah merupakan bagian daripada gangguan dan bisikan syaitan. Baik, kemudian yang kelima, memperbanyak zikrullah. Ya, memperbanyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti zikir pagi petang, ya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentunya akan menjaga kita dari tipu-tipu daya syaitan. Tapi yang berikutnya adalah tetap bersama jamaah umat kaum muslimin. Tetap bersama jamaah umat kaum muslimin. Baik. Dalam hadis disebutkan dari Abi Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Fa'alaika bil jama'ah fa inna ma ya'kulu dhi'bul qasiyah qala zaidah qala sa'ib ya'ni bil jama'ah as-salah fil jama'ah." Dari Abu Darda, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 3 orang di suatu desa atau padang tidak didirikan sholat berjamaah pada mereka kecuali syaitan akan menguasai mereka. Maka bergabunglah dengan jemaah karena sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang menyendiri, ya. Akan memakan kambing yang menyendiri. Nah, ini diantara yang menunjukkan agar kita selalu bersama-sama. Kadang sendiri itu bisa melamun, menghayal, tapi dengan bersama-sama, terutama pelaksanaan sholat berjamaah, maka mudah-mudahan dengannya Allah Ta'ala akan senantiasa menjaga kita. Kemudian di antara bentuk usaha kita menjauhkan diri dari gangguan syaitan,
atau godaan syaitan adalah mengetahui tipu daya syaitan. Mengetahui tipu daya syaitan. Seperti apa yang kita pelajari saat ini. Ini berarti sesuatu yang wajib untuk diketahui. Mengetahuinya agar kita bisa menghindarinya, mewaspadainya. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengabarkan dalam Al-Quran atau menginformasikan kita di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dalam surah An-Nur ayat 21. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Gitu. Nah kita dikasih tahu, diberi informasi, oh berarti hati-hati dengan syaitan nih. Itu ada tipu daya yang luar biasa yang mereka keluarkan untuk menyesatkan manusia dari kebenaran. Ya. Kemudian juga di antara bentuk usaha untuk menghindarkan diri dari godaan syaitan adalah menyelisihi perbuatan syaitan. Menyelisihi atau menjauhi sarana-sarana yang bisa menjadikan seorang hamba dekat dengan syaitan. Ya. Seperti syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Maka selisihilah minum dan makan dengan tangan kanan. Dan ini berdasarkan perintah dalam Islam. Qul biyamini, kata Nabi SAW. Makan dengan tangan kananmu. Taib. Kemudian syaitan itu mubadzir. Ya, innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubadzir itu saudaranya syaitan. Berarti diselisihi. Jangan boros. Tidak boleh tabdzir. Ya. Kemudian syaitan itu suka tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Harus diselisihi. Berarti apa? Dengan bersikap tenang, hati-hati, dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian syaitan bisa menyebabkan manusia menguap. Kalau menguap itu datangnya dari syaitan. Oleh karena itu sekuat tenaga untuk menjaga, untuk tidak menguat. Nah ini salah satu bentuk kita melawan godaan syaitan. Yaitu menyelisih apa yang mereka lakukan. Kemudian yang lainnya adalah tentu dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah itulah beberapa cara agar kita bisa terhindar dari godaan syaitan. Nah, dari kajian kali ini kita ambil kesimpulan bahwa ya syaitan itu tidak pernah berhenti untuk berusaha menyesatkan manusia. Mereka itu ya bisa dikatakan musuh bebuyutan manusia. Tidak ada kata henti. Dan mereka tidak mempedulikan bagaimanapun kondisi manusia selagi ia masih hidup di dunia, dia akan terus berusaha memalingkannya dari kebenaran. Kalau ini orangnya malas, nah caranya berikan syubhat. Kalau ini orangnya rajin, berikan syahwat. Yang terpenting dia akan menyimpang jauh dari kebenaran. La yubali bi'aihi ma'zafar. Dia tidak akan peduli dengan cara apa dia akan memenangkan peperangan ini. Nah, oleh karena itu yang namanya sedang perang ya kita harus bersungguh-sungguh, kuat-kuatan. Senjata mereka senjata mereka syubhat dan syahwat, senjata kita untuk melawannya ilmu dan kesabaran. Ilmu dan kesabaran. Ya, dan ini akan terus berlanjut hingga ruh keluar dari jasad atau hingga ditegakkannya hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Demikian kiranya bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk seluruhnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Berikutnya apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan kami persilahkan. Barakallahu fiikum. Silakan Bu. Mau tanya Ustadz, kalau di sini kan biasa makanan halal itu ada stemnya halal gitu, sama seperti daging dan daging ayam gitu. Tapi ternyata daging itu halal di sini ada yang katanya di cara menyembelihnya dengan alat, terus ada yang orang nggak accept itu, ada yang oh ini nggak sesuai.
Jadi kita itu bingung. Ini padahal itu distempel halal. Terus bagaimana sikap kita, Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'an. Yang pertama, yang harus kita ketahui bahwa hukum asal segala sesuatu itu halal. Sampai datang dalil yang mengharamkan. Hukum asal segala sesuatu itu halal sampai ada datang dalil yang mengharamkan. Baik, kemudian yang kedua berkaitan dengan memakan daging hewan sembelihan, ternak ya, ayam atau yang semisalnya. Maka pada saat itu kita menghukumi zahirnya. Ala ghalabatil dhann, bahwa ini disembelih dengan tata cara yang dibenarkan di dalam Islam. Hal ini pernah terjadi di para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka diberikan makanan sembelihan dan mereka tahu bahwa yang menyerahkan ini adalah orang-orang ya baru masuk ke dalam agama Islam. Ada keraguan-keraguan yang muncul di dalam hati. Maka Nabi mengatakan sammullah, ucapkan bismillah wa kulu, kemudian makanlah. Ucapkan bismillah kemudian makanlah. Nah, oleh karena itu ketika sudah apalagi sudah mendapatkan label halal, maka bismillah. Kecuali memang kita temukan secara pasti bahwa apa yang akan kita makan tadi tidak disembelih dengan atau bahkan merupakan hewan sembelihan yang ditujukan untuk selain Allah misalnya. Secara pasti. Adapun yang sifatnya tadi masih sepertinya padahal di situ sudah ada label halal, maka ambil bismillah dan makanlah. Tapi jangan lupa bayar dulu. Bayar, bismillah dan makan. Jadi seperti itu solusinya, ya. Dan ini sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada sahabatnya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi yang seperti ini seringkali terjadi ya, ada isu sana sini, isu sana sini, katanya seperti ini, katanya seperti ini, katanya seperti ini. Itu kan kita belum bisa memastikan itu semua. Yang bisa kita pastikan adalah keputusan dari pemerintahan. Misalkan ada label dari MUI bahwa ini halal. Ini itu bisa menjadikan acuan. Sementara yang lain-lain itu ya mungkin hanya sekedar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara bukti ilmiah. Wallahu taala alam bisawab. Kecuali memang itu sesuatu secara zatnya haram. Ya. Ketika itu sesuatu zat yang haram, maka jelas haram. Tapi kalau memang dia seperti ayam, maka kita ambil keumumannya. Wallahu alam bisawab. Nah. Ada yang lain? Mila, Ustadz mau bertanya. Iya, silakan. Gimana caranya melawan waswas setan, misalkan ketika kita yang ibu-ibu nih ya, misalnya mau ke majelis ilmu, terus ternyata anak sakit, jadi nggak jadi. Terus kalau misalnya nanti pas bulan Ramadan kita punya target hatam Al-Quran, ternyata pas di tengah-tengahnya misalkan kita sibuk masak atau gimana, jadi kayak rasa-rasanya tuh kayak waswas setan, nanti aja deh ibadahnya yang lain aja dulu. Nah itu gimana Ustadz cara mengatasinya kalau misalnya memang benar ada waswas setan di hati gitu? Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentu mungkin hal ini seringkali dirasakan ya untuk kalangan ibu-ibu. Bagaimana solusinya? Tentunya yang pertama harus bisa melihat mana yang merupakan keadaan atau uzur yang dibenarkan Islam yang membuat kita untuk memalingkan dari satu jenis ibadah ke ibadah yang lain. Seorang wanita punya kewajiban di rumahnya. Seorang wanita punya kewajiban di rumahnya.
Ketika ini berbenturan dengan kewajiban tersebut, maka harus ada yang lebih diutamakan. Namun bukan berarti ketika kita tidak datang ke majelis ilmu misalnya karena ada yang lebih diutamakan seperti anak sakit. Dan kalau seandainya kita tinggal, itu akan memberikan madarat dan bahaya kepada kondisi anak. Semakin parah atau yang semisalnya. Namun bukan berarti ini menjadi penyebab kita untuk meninggalkan ilmu tersebut seluruhnya. Entah kita bisa kejar dengan melihat rekaman ulang daripada kajian yang telah disampaikan agar kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan. Nah, ini tinggal kembali kepada kesungguhan kita. Ya, tinggal kembali kepada kesungguhan kita. Meskipun ada yang mengatakan, Ustadz nggak semangat lagi Ustadz kalau seandainya kita nggak hadir ke majelis ilmu. Ya, tetapi ini salah satu bentuk kesungguhan kita karena memang kita tidak bisa terus ke mana yang pada akhirnya kita meninggalkan apa yang menjadi kewajiban utama kita di rumah. Ngurus anak, misalkan anak dibiarkan sakit atau ada urusan-urusan yang lain. Tapi kita juga harus bisa memilih tadi mana mempertimbangkan mana yang lebih utama dan mana yang tidak. Kadang yang sebagian dikatakan ada kesibukan, ya, ada kesibukan. Itu pun bukan kesibukan yang sifatnya mendesak, yang mana masih bisa ia tunda dan ia masih bisa menimba ilmu agama. Ia masih bisa membaca Al-Quran. Berarti lebih kepada apa? Lebih kepada dia mengatur jadwal, lebih kepada memanage waktu agar ini bisa dikerjakan, itu tetap dilaksanakan. Ya. Berarti ini semua berkaitan dengan kalau saya lihat kepada syahwat. Ketika mau belajar sepertinya ada kesibukan ini. Padahal ini seharusnya tidak dilakukan pada jam tersebut. Ini sedang jatahnya untuk belajar. Tapi datang ke kesibukan ini, padahal itu masih bisa dikerjakan pada waktu sebelumnya mungkin. Berarti di situ kita dituntut untuk bisa bersabar. Kita dituntut untuk bisa lebih bersabar. Terutama dalam menjalankan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan. Ya. Namun ketika penghalang-penghalang tadi, misalkan untuk majelis ilmu atau yang semisalnya, merupakan perkara yang Allah Ta'ala tetapkan, misalkan jatuh sakit, anak sedang sakit, atau wanita mengalami haid, maka itu adalah perkara yang sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Namun bukan berarti dia meninggalkan ilmu sama sekali pada masa-masa tersebut. Masih bisa baginya untuk tetap mendengarkan untayan-untayan nasihat seperti yang dilakukan oleh para ulama. Ada seorang ulama yang tergeletak di atas kasurnya berbaring karena sakit, masih saja tetap minta dibacakan kepadanya hadis atau dua hadis agar hari-harinya, waktu-waktunya tetap mendapatkan siraman ilmu. Nah, begitu pula apa yang mungkin nanti dihadapi di rumah itu bisa kita carikan solusi agar kita tidak tertinggal ilmu atau masih tetap bisa mendapatkan siraman ilmu. Allahu ta'ala alam bisawab. Baik. Ada yang lain? Ada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya, misal kita Ya? umroh iktikaf, terus pada saat umroh iktikaf itu ternyata sepertinya itu jadwal kita menstruasi. Nah, misal kita minum obat penunda menstruasi itu gimana Ustadz? Itu termasuk syahwat bukan ya? Minum obat penunda haid atau Iya. memberhentikan haid saat umroh ya? Iktikaf, iya. Atau iktikaf. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan khilafiyah di kalangan ahli ilmu. Ada yang mengatakan tidak boleh mengkonsumsi apapun untuk menunda atau menghentikan haid dengan alasan itu memberikan madarat kepada wanita, kepada dirinya. Karena haid ini kan sesuatu yang alami, yang keluar berdasarkan jadwal yang ada.
atau sesuai dengan ketetapan yang ada. Misalkan sudah waktunya keluar ini, meskipun kadang nggak teratur ya, tapi ini sudah saatnya keluar. Itu ada gumpalan-gumpalan darah haid ya, mau keluar ditahan nggak jadi keluar. Sehingga mereka beranggapan ini akan mendatangkan bahaya bagi wanita. Maka jangan gitu. Ada lagi yang mengatakan tidak mengapa jika tidak membahayakan. Memang alasan yang dipakai adalah apakah ini bisa mendatangkan bahaya ataukah tidak. Kalau ulun pribadi ketika ditanya tentang permasalahan ini, lebih berhati-hatinya adalah tidak mengkonsumsi. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Terlebih lagi beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Dia ingin mungkin bersamaan dengan Nabi Muhammad SAW saat pelaksanaan tersebut. Hanya saja datang waktu haid. Nah itu yang membuat beliau sangat bersedih hati, menangis. Datanglah Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Hada amrun katabahullahu ala banati Adam." Ini perkara yang katabahullah, yang telah Allah Ta'ala tulis, Allah Ta'ala tetapkan bagi para wanita atau para anak Nabi Adam alaihissalam, itu para wanita kaum muslimah. Ya. Hanya saja apakah dengan itu dia terhalang sama sekali dari menjalankan manasik-manasik haji yang lainnya? Maka tidak. Nabi mengatakan if'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil bait. Lakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan para jemaah haji dari manasik-manasik yang ada, kecuali satu, jangan tawaf hatta tathuri, sampai suci. Kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat biarkan dia berdasarkan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kapan haid? Haid. Lantas bagaimana di sana nanti Ustaz? Apa yang harus saya lakukan ketika sedang haid? Yang terpenting jauhi perkara-perkara yang dilarang. Salat, tawaf. Bagaimana dengan yang lainnya? Seperti sa'i dan yang semisalnya, maka boleh. Wukuf di Arafah, maka boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Nah mungkin yang terjadi khilaf di kalangan ahli ilmu, bagaimana dengan masuk masjid Ustadz untuk duduk, ya, membaca Al-Quran. Misalkan mungkin dengan HP, kalau dengan mushaf langsung ada khilaf pula dengan ahli ilmu. Tapi lebih selamat dengan HP misalkan. Boleh apa tidak Ustadz? Di sini juga terjadi khilaf. Namun wallahu ta'ala al-bisawab, jika saya ditanya, saya lebih condong kepada pendapat boleh saja, ya. Ya, tapi berdasarkan tadi sabda Nabi SAW kepada Aisyah, lakukan. Bisa saja beliau masuk masjid, duduk membaca Al-Quran melalui handphonenya, sebagaimana dilakukan, hanya saja menjauhi perkara-perkara yang dilarang bagi wanita haid berdasarkan dalil-dalil yang ada. Namun tetap ini adalah masalah khilafiyah di kalangan ahli ilmu. Ada masalah khilafiyah di kalangan ahli ilmu. Adapun berkaitan dengan masalah obat tadi, muara permasalahannya adalah apakah ini mendatangkan bahaya ataukah tidak. Nah, saya lebih condong kepada pendapat lebih baik tidak dikonsumsi dan tetapkan berdasarkan ya jadwal ada. Seperti kemarin keberangkatan terakhir ada beberapa atau ada jamaah yang dari awal haid kalau tidak salah. Walhamdulillah sebelum kepulangan beliau suci, ya akhirnya bisa melaksanakan umroh hingga selesai. Atau bahkan kalau tidak salah haid dari Madinah. Sudah bingung nih tanya ini bagaimana hukumnya. Saya menyarankan ya kita serahkan saja Bu gitu. Maksudnya ya sudah berdasarkan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun ketika sampai di Mekah itu masih haid. Ketika kami hendak berangkat untuk ke Masjidil Haram, ternyata Ustadz tunggu, istri ulun, istri saya alhamdulillah didapati sudah bersih suci. Alhamdulillah akhirnya bisa sama-sama. Nah itu yang bisa, itu yang saya ambil ya, saya pribadi ambil. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Silakan ada pertanyaan lain mungkin dari ibu yang ada yang ikuti melalui Zoom.
Ya, sepertinya udah nggak ada pertanyaan Ustaz. Oh, tidak ada pertanyaan? Baik. Yang hadir ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, ini ada satu pertanyaan ya yang tertulis. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah sampai akhir hayat bersama keluarga dan dikumpulkan kembali bersama-sama di surga kelak, amin. Yang mana lebih utama, bekerja merantau untuk bekerja sebagai PNS, itu guru, untuk menafkahi keluarga, namun di tempat kerja terjadi ikhtilat dan jauh dari orang tua yang sudah berumur? Ataukah tetap di kampung halaman untuk dekat dengan orang tua sambil berdagang kecil-kecilan? Keluarga ulun menasihati untuk ambil pekerjaan PNS dengan harapan agar bisa hidup mandiri dan pisah tinggal dengan orang tua. Namun orang tua saya sudah berumur dan anak-anaknya sudah memiliki dan anak-anaknya sudah memiliki rumah sendiri. Mohon pencerahan Ustaz. Mungkin saya jawabnya singkat saja bahwa kebaktian kepada orang tua mendatangkan keberkahan. Kebaktian kepada orang tua mendatangkan keberkahan. Keberkahan pada apa? Keberkahan pada harta, keberkahan pada keharmonisan rumah tangga, yang mana itu tidak bisa dinilai dengan ya dunia. Kebaktian kepada orang tua itu mendatangkan keberkahan. Ya. Terlebih lagi ketika mereka sudah sendiri, ketika mungkin ayah meninggal atau ibu yang meninggal, terlebih lagi ketika mereka meminta, "Nak, bisakah kerjanya di sini saja?" Ada beberapa teman yang sempat sama-sama berjuang, tiba-tiba datang dan mengatakan, "Ustadz, saya mau resign." Kenapa? Ibu memanggil. Maka akhirnya datang dia berhenti karena ingin dekat dengan ibunya. Ya, padahal sudah sebelumnya diajak, "Ibu aja yang kesini, bagaimana?" Ya kadang orang tua lebih suka dengan tempat tinggal yang saat ini. Tapi ketika dia tetap meminta, maka dia datang. Karena dia yakin rezeki di tangan Allah. Dan di balik berbakti kepada orang tua ada keberkahan yang Allah Ta'ala janjikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Jika kita merasa hilang kepercayaan kepada seorang karena pernah dikhianati, apakah itu termasuk bisikan syaitan? Bagaimana cara menghilangkan buruk sangka, was-was dan hilangnya kepercayaan? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang dilarang adalah la takhun man khanaka. Jangan khianati orang yang mengkhianatimu. Jangan khianati orang yang mengkhianatimu. Baik. Lantas bagaimana dengan kita hilang kepercayaan, atau dalam arti mungkin bahasa yang lain yang lebih lembut ya, yaitu lebih waspada atau lebih berhati-hati. Fulan ini pernah mengkhianati saya Ustadz. Dia pernah minjam tapi tidak dikembalikan. Sekarang dia mau minjam lagi. Saya enggak ragu-ragu untuk memberikan. Ini bagaimana Ustaz? Apakah saya hilang kepercayaan? Atau mungkin bahasa lebih halusnya adalah saya lebih berhati-hati Ustaz. Jangan sampai kejadian kemarin terulang kembali. Yang menyebabkan dirinya pun jatuh kepada dosa. Untuk itu saya tahan agar dia tidak mengulang perbuatan yang kembali. Karena memang belum dilihat dari dirinya itikat untuk memperbaiki diri. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih kepada kita berhati-hati. Bagaimana cara menghilangkan buruk sangka, was-was? Nah, tentunya kita harus memberikan uzur kepada saudara kita, memberikan banyak uzur kepada saudara kita. Ya, memberikan uzur kepada saudara kita ketika dia melakukan kesalahan. Namun berbeda dengan orang-orang yang secara terang-terangan berbuat kesalahan. Secara terang-terangan berbuat kesalahan. Maka dengan bahasa tadi kita lebih berhati-hati untuk tidak terbawa atau tidak terlalu banyak interaksi, bersahabat dekat atau terlibat dalam sebuah transaksi yang tentunya ini bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa cukup yang bisa kita sampaikan.
Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi yang menyampaikan dan juga mudah-mudahan bagi seluruhnya. Kebenaran tentunya datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kurang kekhilafan datangnya dari saya pribadi karena kurangnya ilmu saya miliki. Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya. Demikian, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.